Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah Data Definition Language atau perintah-perintah DDL. Perintah-perintah DDL itu merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat juga menghapus suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. Jadi singkatnya, perintah-perintah DDL ini digunakan untuk membuat, merubah, dan juga dapat menghapus struktur dari tabel di dalam suatu database. Nantinya kita akan coba melakukan atau menjelaskan pembahasan perintah-perintah DDL dengan mempraktekkan pembuatan database. Nanti kita akan membuat database rental komik, dan juga di dalam database rental komik kita akan membuat 3 tabel. Sekarang kita akan coba menggunakan perintah-perintah DDL atau Data Definition Language. Untuk perintah yang pertama, kita akan membuat 2 database menggunakan perintah create database. Tapi sebelum kita membuat database-nya, kita masuk dulu ke local disk C. Kemudian kita masuk ke MariaDB-nya dengan mengetikkan script exam _MySQL _bin _MySQL.exe. Kemudian kita masuk ke usernya root. Untuk passwordnya atau minpay-nya langsung di-enter saja 2 kali. Sekarang kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Nah, kalau sudah masuk ke dalam MariaDB, kita bisa langsung membuat database. Kita buat 2 database. Database yang pertama, kita akan membuat database dengan nama rental komik. Kalau sudah query oke, berarti database-nya sudah terbuat. Sekarang kita membuat database yang kedua. Kita akan membuat database yang kedua dengan nama rental komik _ coba. Sekarang sudah punya 2 database baru, yaitu rental komik dan rental komik _ coba. Sekarang kita cek, kita lihat apakah sudah tampil database-nya, sudah bisa terlihat. Ini sudah ada ya, 2 database, rental komik dan rental komik _ coba. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan perintah untuk menghapus database. Kita akan hapus satu database, yaitu database yang kedua, rental komik _ coba. Untuk menghapus database, kita bisa gunakan perintah drop spasi database, spasi nama database yang ingin dihapus, yaitu rental komik _ coba. Oke, sudah query oke, artinya database rental komik _ coba itu sudah terhapus. Sekarang kita coba show database lagi, apakah sudah terhapus. Kita coba ketikkan show database. Nah, sekarang database rental komik _ coba sudah terhapus. Perintah berikutnya, kita akan membuat tabel di dalam database rental komik. Tapi sebelum kita buat tabel, kita aktifkan dulu database rental komiknya, atau kita masuk dulu ke database rental komik menggunakan perintah use spasi nama database-nya apa? Rental komik. Oke. Sudah masuk nih ke database rental komik, sudah aktif, sudah database change. Artinya kita sudah bisa mulai membuat tabel di dalam database rental komik. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Cara membuat tabelnya, kita gunakan perintah DDL create table. Kemudian nama tabelnya apa? Sekarang kita akan membuat tabel dengan nama anggota. Kemudian di dalam tabel anggota kita akan buat field yang pertama adalah field ID _ anggota. Kemudian kita buat tipe datanya karakter, kita buat jangkauan nilainya misalkan 4. Jadi jangkauan nilai itu bisa kalian buat atau bisa kalian rubah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya jangkauannya berapa. Jadi kalau kalian mau ubah misalkan 4 mau kalian buat jadi 6 itu boleh.
Selanjutnya, kita buat field ID anggota, kita buat keterangannya not null. Not null itu artinya adalah bahwa ini adalah validasi. Jadi di validasi field ID anggota itu isi recordnya tidak boleh kosong datanya. Jadi validasinya menggunakan not null. Selanjutnya kita masuk field yang kedua. Field yang kedua kita buat dengan nama fieldnya nama, kemudian tipe datanya varchar. Kita buat jangkauan nilainya misalkan 20. Oke, untuk masuk antara satu field kemudian masuk ke field kedua dan masuk field ketiga itu untuk memisahkan antara field 1, field 2, ketiga dan seterusnya kita bisa gunakan koma ya di sini. Kemudian kita masuk field berikutnya yaitu kita buat field alamat. Tipe datanya varchar. Di sini kita buat jangkauan nilainya misalkan 30. Kemudian field selanjutnya kita akan buat field selanjutnya dengan nama nomor underscore telepon. Kita buat tipe datanya varchar juga. Kita buat misalkan jangkauannya 15. Selanjutnya field berikutnya kita buat field tanggal lahir. Kita buat tipe data tanggal lahirnya adalah date, koma. Kemudian kita akan menambahkan primary key pada field ID anggota. Jadi primary key itu adalah kunci utama dari suatu tabel. Jadi sifatnya unik dan tidak boleh ada isi record yang sama atau ganda. Jadi kalau ID anggota ini kita beri keterangan primary key, berarti ketika pengisian tabel, data atau record ID anggota ini antara data satu dengan data kedua dan seterusnya itu tidak boleh sama ID anggotanya. Itu fungsi dari penambahan primary key. Untuk penambahan primary key, kita bisa ketikkan scriptnya primary key. Kemudian field apa yang mau diberi primary key? Di sini adalah field ID underscore anggota. Kita tuliskan nama fieldnya. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Sudah query oke, artinya berarti tabel anggota itu sudah terbuat di dalam database rental komik. Nah, sekarang kita cek apakah tabelnya itu sudah tersimpan. Nah, kita cek menggunakan perintah show spasi tables. Jadi, show spasi tables ini fungsinya untuk menampilkan tabel apa saja yang berada di dalam database rental komik. Karena sekarang yang aktif atau kita sedang berada di database rental komik. Kita enter. Di sini tampil sudah ada tabel anggota yang dibuat di dalam database rental komik. Selanjutnya, kita akan membuat tabel lagi nih yang kedua, masih di dalam database rental komik. Kita akan membuat tabel lagi menggunakan perintah yang sama seperti pembuatan tabel anggota, create spasi table. Kita akan buat tabel, nama tabelnya adalah komik. Kemudian nama fieldnya, field yang pertama kita buat field ID komik. Kemudian tipe datanya char, kita buat jangkauan nilainya misalkan 5. Kemudian kita buat field judul, tipe datanya varchar, jangkauannya kita beri jangkauan 25. Kemudian kita buat field lagi yaitu pengarang, tipe datanya varchar, kita buat jangkauannya 30. Field berikutnya kita buat tahun terbit, tipe datanya year. Kemudian selanjutnya kita buat lagi field jenis komik, tipe datanya varchar, karakternya atau jangkauan nilainya 15. Kemudian sekarang kita tambahkan primary key pada field ID komik. Caranya sama seperti tadi ketika pembuatan tabel anggota. Kita ketikkan saja di sini primary key. Kemudian nama fieldnya apa? Yaitu ID komik atau ID
underscore komik, kemudian tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Sudah query oke, berarti artinya tabel komik sudah terbuat. Berarti sekarang di dalam database rental komik itu ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel anggota, yang kedua adalah tabel komik. Nah, sekarang kita akan membuat tabel ketiga, masih di dalam database rental komik. Kita akan membuat tabel ketiga, nama tabelnya adalah pinjam. Kemudian kita buat fieldnya nomor pinjam, tipe datanya kita buat integer, jangkauannya 4, integer itu bilangan untuk menyatakan tipe data, integer itu adalah tipe data yang menyatakan bilangan atau numerik. Selanjutnya field yang kedua, kita buat field ID anggota. ID anggotanya disesuaikan dengan yang tadi. Di dalam tabel anggota itu ada field ID anggota, kita samakan penulisan nama fieldnya karena ini berelasi antara tabel pinjam dengan tabel anggota itu berelasi. Di sini ada field ID anggota, kita samakan penulisan, tipe data, dan jangkauan nilainya dengan ID anggota yang ada di dalam tabel anggota. Kita lanjutkan, kita ketikkan field ID anggota, kemudian kita relasikan juga dengan tabel komik. Primary key-nya adalah ID komik. Tipe datanya tadi ID komik adalah char atau karakter, jangkauannya 5. Kemudian kita buat field lagi baru, field jumlah, tipe datanya integer, jangkauannya 2. Oke. Sekarang sudah selesai, ada 4 field di dalam tabel pinjam. Oke, sudah query oke. Berarti artinya kita sudah buat 3 tabel di dalam database rental komik. Sekarang kita cek apakah 3 tabel tersebut sudah berhasil dibuat. Kita cek menggunakan perintah tables atau show spasi tables. Oke, sudah masuk. Ada 3 tabel di dalam database rental komik. Tabel yang pertama anggota, tabel yang kedua komik, dan tabel yang ketiga adalah tabel pinjam. Selanjutnya, kita akan coba membuka atau menampilkan struktur dari masing-masing tabel. Caranya kita bisa ketikkan script atau perintah ddl dex spasi nama tabelnya apa yang mau kita lihat. Kita coba melihat deskripsi tabel anggota. Kita ketikkan dex spasi anggota, kemudian titik koma. Ini adalah struktur dari tabel anggota. Kemudian kita coba lihat struktur dari tabel komik. Kemudian selanjutnya kita coba lihat juga struktur dari tabel pinjam. Ini adalah struktur tabel dari masing-masing tabel, ada anggota, komik, dan juga pinjam. Ini adalah fieldnya, tipe data, dan juga keterangan dari masing-masing tabel. Berikutnya, kita akan coba menghapus primary key pada tabel anggota. Tadi kan di dalam tabel anggota kita buat primary key di sini, yaitu field ID anggota. Kita akan coba hapus primary key-nya dengan menggunakan perintah ddl alter spasi table. Spasi nama tabelnya apa yang mau dihapus primary key-nya, yaitu table atau tabel anggota. Kita ketikkan nama tabelnya anggota. Kemudian kita gunakan perintah untuk menghapusnya menggunakan drop. Kemudian spasi primary key. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma kalau sudah di-enter. Sudah query oke, berarti artinya tabel anggota primary key-nya sudah dihapus. Berarti tidak ada primary key di dalam tabel anggota. Sekarang kita coba cek lagi, kita buka lagi struktur tabel anggotanya.
Apakah sudah terhapus primary key-nya? Oke, kita lihat perubahannya di sini sudah tidak ada lagi primary key. Jadi, untuk menghapus primary key pada field di dalam sebuah tabel, kita bisa gunakan perintah DDL alter table, nama tabelnya apa, kemudian perintah untuk menghapusnya yaitu drop spasi primary key. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah DDL berikutnya, yaitu kita akan coba menambahkan field baru pada tabel anggota. Ya, jadi untuk menambahkan field baru, kita bisa gunakan perintah alter spasi table, spasi nama tabelnya apa, kemudian kita ketikkan perintah add, kemudian yang mau kita tambahkan nama field barunya apa. Di sini kita akan tambahkan field tanggal underscore daftar, kemudian tipe datanya adalah date. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma dan kita enter. Sekarang kita coba cek apakah field tanggal daftar itu sudah masuk ke dalam tabel anggota. Kita cek lagi struktur tabel anggota. Oke, di sini sudah masuk field tanggal daftar di dalam tabel anggota, berarti field barunya sudah bertambah. Selanjutnya, kita akan coba mengubah nama tabel anggota menjadi, nama tabelnya kita ubah menjadi tabel anggota underscore rental. Untuk merubah nama tabel, kita bisa gunakan perintah rename spasi table, kemudian spasi nama tabel yang mau diubah apa, kemudian to, kemudian spasi nama tabel barunya apa. Kita akan rubah nama tabelnya menjadi anggota underscore rental. Kalau sudah diakhiri dengan titik koma dan kita enter. Sekarang tabel anggota, nama tabelnya sudah berubah menjadi anggota underscore rental. Untuk membuktikannya, kita bisa cek menggunakan perintah show tables. Nah, di sini sudah berubah. Yang tadinya tabelnya adalah tabel anggota, sekarang nama tabelnya adalah anggota underscore rental. Berikutnya kita akan coba membuat field baru pada tabel komik. Ya, caranya sama seperti tadi, menambahkan field baru pada tabel anggota, kita gunakan perintah alter spasi table, lalu nama tabelnya apa, yaitu komik. Kemudian add, nama field barunya apa, kita akan menambahkan field baru dengan nama status, kemudian tipe datanya varchar, jangkauannya adalah 10. Sudah query oke. Nah, sekarang kita cek struktur dari tabel komik. Menggunakan perintah des spasi komik. Sudah bertambah fieldnya, field barunya yaitu status. Berikutnya, kita cek kembali struktur dari tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam, itu ada 4 field dan tidak ada primary key-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat primary key pada field nomor pinjam. Jadi, misalkan ketika kalian membuat sebuah tabel, terus kalian lupa menambahkan primary key-nya atau script primary key-nya, nah kita bisa gunakan perintah DDL dengan menggunakan perintah alter spasi table, kemudian nama tabelnya apa, pinjam, kemudian di add primary key, kemudian nama fieldnya apa yang mau diberi primary key. Jadi kita tuliskan nama fieldnya nomor underscore pinjam. Kalau sudah di enter, sudah query oke. Sekarang kita cek lagi apakah field nomor pinjam itu sudah menjadi primary key. Kita cek di sini sudah masuk ya, artinya field nomor pinjam itu dijadikan primary key.
Selanjutnya, kita akan coba merubah nama tabel pinjam menjadi tabel transaksi. Kita akan coba ganti namanya menggunakan perintah rename spasi table, kemudian nama tabel awalnya yaitu pinjam, kemudian spasi to, kemudian nama tabelnya mau diganti menjadi apa? Kita ganti menjadi tabel transaksi, nama tabel barunya. Kalau sudah di enter. Sekarang kita akan coba cek kembali apakah tabel pinjam namanya berubah menjadi transaksi. Kita coba cek, kita coba tampilkan tablesnya, semua tables yang ada di dalam database rental komik. Di sini sudah berubah ya. Yang awalnya adalah nama tabelnya pinjam, sudah berubah menjadi transaksi. Selanjutnya, tadi kan kita menghapus primary key pada tabel anggota. Sekarang kita tambahkan lagi primary key-nya. Sebelum kita tambahkan primary key, kita cek dulu struktur dari tabel anggota. Atau anggota underscore rental. Karena kan tadi namanya, nama tabelnya sudah diganti ya. Yang tadinya tabel anggota, nama tabelnya diganti menjadi anggota underscore rental. Di sini kita bisa lihat nama-nama fieldnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan primary key, yaitu kita akan buat primary key-nya di field ID anggota. Caranya sama, menggunakan perintah alter table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian add primary key, nama fieldnya apa yang mau dibuat primary key-nya. Oke, sudah jadi. Sudah query oke. Sekarang kita akan cek kembali. Untuk field ID anggota, pada tabel anggota underscore rental itu sudah ada primary key-nya. Ya. Berikutnya, kita akan coba menghapus field yang ada di tabel komik. Kita coba buka dulu deskripsi atau struktur tabel komiknya. Kita akan coba menghapus field jenis komik dengan menggunakan perintah ddl alter spasi table, lalu nama tabelnya komik, kemudian kita gunakan perintah drop untuk menghapusnya, kemudian kita sebutkan atau kita tuliskan field apa yang mau dihapus. Di sini kita akan menghapus field jenis underscore komik, titik koma, enter. Jadi untuk field jenis komik sudah terhapus. Untuk membuktikannya kita coba lagi buka struktur dari tabel komik. Di sini sudah tidak ada field jenis komik. Selanjutnya, kita akan coba mengganti field yang ada di tabel transaksi. Kita buka dulu struktur atau deskripsi dari tabel transaksinya. Di sini ada field jumlah. Kita akan coba ganti nama field ini, nama field jumlah, menjadi jumlah underscore komik. Kita akan ganti nama fieldnya menggunakan perintah alter spasi table, spasi nama tabelnya apa. Kemudian kita gunakan change untuk merubahnya. Kemudian nama field yang lamanya kita tulis, yaitu jumlah. Di sini kita tulis, kemudian nama field barunya. Jadi nama field jumlah ini mau kita ganti menjadi field apa dengan nama baru. Di sini kita ganti menjadi field jumlah underscore komik atau JML underscore komik. Kemudian tipe datanya integer dan jangkauannya 4. Kalau sudah di enter. Sudah query oke. Kemudian kita cek lagi struktur tabelnya apakah sudah berubah nama fieldnya. Kita cek. Di sini sudah berubah. Yang awalnya nama fieldnya adalah jumlah menjadi JML underscore komik.
Sekian penjelasan saya mengenai perintah-perintah DDL atau Data Definition Language. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.